I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Perkenalkan, nama saya Rika Janejeli dengan NPM 22411161 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang analisis struktur modal. Yang pertama, kita akan membahas definisi analisis struktur modal. Yaitu analisis struktur modal adalah proses mempelajari dan mengevaluasi komposisi serta proporsi sumber daya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasinya. Ini melibatkan penelitian terhadap perbandingan antara utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana perusahaan menggunakan utang dan modal sendiri atau ekuitas serta dampaknya terhadap risiko dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan. Analisis ini membantu dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis struktur modal juga adalah proses mengevaluasi komposisi serta proporsi dari sumber pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas dan investasinya, mencakup nilai terhadap campuran antara modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman atau hutang yang digunakan oleh perusahaan. Tujuannya juga untuk memahami bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan sumber dana serta dampaknya terhadap biaya modal, risiko keuangan, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian kita akan membahas manfaat analisis struktur modal. Analisis struktur modal membantu perusahaan dalam beberapa cara, yaitu mengoptimalkan biaya modal. Dengan menganalisis struktur modal, perusahaan dapat mencari kombinasi terbaik antara utang dan modal sendiri yang mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Kemudian ada pengelolaan risiko. Memahami struktur modal membantu dalam memitigasi risiko keuangan seperti risiko kebangkrutan atau terlalu tergantung pada suatu sumber pendanaan. Kemudian ada penilaian kinerja. Analisis struktur modal membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber dana yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. Kemudian ada pengambilan keputusan finansial. Memahami struktur modal membantu manajemen dalam mengambil keputusan tentang pengatur sumber pendanaan yang optimal untuk investasi dan proyek-proyek masa depan. Kemudian yang terakhir ada hubungan dengan memegang saham. Analisis struktur modal dapat memberikan wawasan kepada pemegang saham atau investor tentang bagaimana perusahaan menggunakan utang dan modal serta untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Kemudian ada jenis-jenis. Beberapa jenis analisis struktur modal yang umum meliputi analisis struktur modal atau capital struktur analisis. Memeriksa komposisi modal perusahaan antara hutang dan ekuitas serta bagaimana hal itu mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan. Kemudian ada rasio hutang atau debt ratio, mengukur proporsi dana yang diperoleh dari hutang dalam struktur modal perusahaan seperti rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap total aset, dan sebagainya. Kemudian ada analisis atau cost of capital, menentukan biaya modal perusahaan dengan cara menghitung biaya ekuitas
dan biaya hutang. Ini penting untuk mengambil keputusan investasi. Kemudian ada analisis leverage operasional dan keuangan. Menganalisis efek leverage operasional pada tingkat produksi dan leverage keuangan pada tingkat keuangan terhadap profitabilitas dan risiko perusahaan. Kemudian yang terakhir ada pola pembiayaan atau funding pattern. Memeriksa dari mana perusahaan mendapatkan sumber pendanaan utamanya, apakah melalui pinjaman bank, obligasi, saham, atau modal internal. Analisis struktur modal membantu manajemen untuk memahami seberapa sehat struktur keuangan perusahaan dan bagaimana keputusan finansial dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada fungsi. Analisis struktur modal mengacu pada evaluasi komposisi dan proporsi sumber daya pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Fungsi-fungsi utama dari analisis struktur modal antara lainnya adalah penentuan kebijakan keuangan. Analisis struktur modal membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan keuangan yang optimal dengan mempertimbangkan campuran modal, saham, dan hutang yang tepat untuk membiayai operasional mereka. Kemudian ada evaluasi risiko dan biaya. Menganalisis struktur modal membantu dalam memahami tingkat risiko yang terkait dengan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan serta biaya modalnya. Kemudian ada optimasi modal biaya modal. Mengidentifikasi sumber pendanaan yang paling ekonomis membantu dalam meminimalkan biaya modal sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian ada pemantauan perubahan. Melalui analisis struktur modal, perusahaan dapat memantau perubahan dalam komposisi sumber pendanaan mereka dari waktu ke waktu dan memutuskan apakah perubahan tersebut sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Kemudian ada penelitian kinerja keuangan. Struktur modal yang tepat juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisisnya memungkinkan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Analisis struktur modal membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan sumber dan penggunaan dana perusahaan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan dan kestabilan keuangan jangka panjangnya. Kemudian kita beralih ke konsep. Analisis struktur modal adalah proses evaluasi yang digunakan dan dilakukan terhadap komposisi sumber dana yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasinya. Konsep ini mempertimbangkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana baik dari utang maupun ekuitas. Beberapa poin dalam analisis struktur modal meliputi yang pertama ada utang dan ekuitas, menilai proporsi dan jenis utang serta ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Kemudian ada biaya modal, menganalisis biaya yang terkait dengan modal, utang, dan ekuitas yang digunakan. Kemudian ada risiko dan keuntungan, memperhitungkan risiko dan keuntungan dari menggunakan utang versus ekuitas. Utang bisa memberikan leverage, meningkatkan keuntungan, tetapi juga bisa mendapatkan risiko keuangan. Kemudian ada pengaruh terhadap nilai perusahaan. Memahami bagaimana struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi struktur modal. Mencari keseimbangan yang optimal antara utang dan ekuitas untuk memaksimalkan nilai perusahaan serta meminimalkan biaya modal. Jadi, analisis struktur modal membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan pembiayaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan dari analisis struktur modal dapat mencakup beberapa poin penting, yaitu komposisi modal. Analisis struktur modal mengidentifikasi proporsi antara hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasi dan investasi mereka. Kemudian ada tingkat risiko. Perusahaan dengan struktur modal yang seimbang cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena mereka tidak terlalu bergantung pada suatu jenis pendanaan saja. Kemudian ada biaya modal. Evaluasi struktur modal membantu perusahaan memahami biaya modalnya, baik itu biaya pinjaman atau hutang maupun biaya ekuitas. Kemudian ada pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ada pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ada kebijakan keuangan. Analisis struktur modal dapat membantu dalam menentukan kebijakan keuangan yang lebih baik seperti pengaturan tingkat utang yang sesuai atau pemilihan sumber pendanaan yang optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Penilaian struktur modal membantu perusahaan mencari keseimbangan antara manfaat potensi keuntungan dari leverage atau hutang yang mengelola risiko yang terkait dengan tingkat hutang yang tinggi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.